Sugeng Rawu. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mohon maaf kepada para habaib, tuan-tuan guru, Bapak Bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Saya membelakangi tuan-tuan bukan karena tidak hormat, tapi memang posisinya dibuat panitia demikian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesilapan dan dosa saya. Izinkan saya bicara ngobrol-ngobrol sejenak dengan santri dan santriwati beserta masyarakat sekitar pesantren Babus Salam. Nama Allah yang kita sembah antara Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Jadi kalau ada orang ngomong ya salam, itu artinya ya Allah. Sekarang banyak orang salah, lewat cewek cantik ya salam. Itu enggak betul. Itu pasti bukan santri Babus. Pagi ini sudah sampai ke pintu surga. Belum masuk. Sudah nampak, sudah mulai digiring kan? Yang sudah masuk ke dalam surga baru Pak Bupati. Ustadz Somad ini mentang-mentang duduk dekat Pak Bupati. Ustadz Nasruddin, tahu Ustadz Nasruddin? Apa kata Ustadz Nasruddin tadi? Mudah-mudahan terkumpul 1 miliar. Jangan amin dulu, duitnya belum ada. Pak Bupati sudah berbisik ke telinga saya sebelum Ustadz Nasruddin maju. Ustadz Somad akan saya berikan untuk lantai, atap dan tiang selesai 2 miliar. Jangan cepat senang. APBD tahun depan. Jangan Bapak Bupati dirongrong, ditekan, diteror, dimintai proposal. Beliau orang baik tak sampai hati. Kalau uang APBD salah alokasi dana, 3 yang akan menangkap beliau: Irjen, BPK, KPK. Mau Pak Bupati tangkap KPK? Oleh sebab itu, biarkan beliau bekerja, janji tidak akan khianat, karena kita sudah melihat adik-adik yang akan berangkat diberi bantuan dana ongkos. Itulah lagu ibu yang dikabulkan Allah, judulnya Ya Dana Ya Dana. Ya Dana Ya Dana, Ya Dana Ya Dana, ya dana dana. Dana nggak turun, backing vokalnya salah. La 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 la. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ibu yang kerja PNS, ASN, businesswoman, direksi perusahaan, pergi pagi pulang petang, anak sampai tak terurus, suami sampai kawin lagi, gara-gara mencari harta. Tapi ketika emas yang dikumpul-kumpul, beli cincin, beli gelang, beli subang, beli anting, gelang kaki, gelang tangan, gelang leher,
sampai gigi pun pakai gelang. Apakah emas itu akan dibawa mati? Lalu emas ibu itu nanti kalau ibu mati kemana perginya? Akan diambil mereka untuk modal kawin lagi. Ini gimana ceritanya Pak? Gini Pak Ustadz, jadi kami perusahaan minyak goreng mau ngasih 100 juta, terus banyak ustadz-ustadz yang menentang, katanya tidak boleh zakat untuk masjid. Bisa ustadz keluarkan fatwanya? Mohon maaf, saya bukan ulama, tapi saya selalu mengutip pendapat ulama. Qala Syafi'i, qala Al-Hanafi, qala Al-Hambali, qala Fulan, qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qala. Selalu saya ngutip pendapat ulama, disangka orang saya ulama, padahal tidak. Saya hanya Ustadz Abdul Somad LCMA. Foto saya lebih ya umum. Andai ini kampung, ini masjid, ada sungai, jembatannya roboh, maka boleh diambil uang zakat untuk membangun masjid karena tujuannya fi sabilillah. Inilah yang dijadikan dalil oleh pemerintah Malaysia mengambil zakat untuk mahasiswa Malaysia yang belajar di Al-Azhar Kairo. Makanya anak-anak kan 1 miliar. 1 miliar itu kan 1.000 juta. Kalau satu orang nyumbang 1 juta, kita pagi ini ada 1.000, 1 juta kali 1.000 berarti 1 miliar. Siapkah memberi 1 juta kali 1.000? Berarti setuju. Diam tanda. Ada juga diam tanda nggak bawa duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa sih kita bersedekah? Ustadz ngapain buka kancing? Ternyata baju baru ini mahal. Dan baju mahal itu panas. Nanti kalau nampak perempuan bajunya pendek tipis, itu tanda mahal. Ini karena dia bawaannya kepanasan. Lemari tinggal, tapi kalau diserahkan, itulah yang akan dibawa mati. Ada orang mati bawa mobil. Maka kalau bapak ibu mau mobil itu dibawa mati, sedekahkanlah. Nanti Pak, Bu, kalau udah agak-agak terasa, napas mulai terasa sempit, untuk pesantren Babus Salam, itulah yang membuat alam barzahmu lapang sejauh mata memandang. Betul? Makanya kalau ada orang meninggal, jangan cuma nangis. Ini banyak orang kalau udah meninggal, kamu nangis kenapa? Lupa minjam duitnya. Kalau ada orang meninggal, lihat makamnya ke bawah. Saya kalau ada orang meninggal, saya lihat bendera putih, saya mampir. Karena kalau tidak ingat mati, kita seperti mobil yang gasnya kencang, remnya blong. Kira-kira apa yang terjadi? Masuk jurang. Jurang kehancuran. Pelit, bakhil, kedekut. Apa lagi? Nama siapa? Bakhil bin pelit, tinggal. Mobil besar, tinggal. Rumah besar, tinggal. Bini besar, rumahmu yang besar akan diambil oleh suaminya yang baru. Mobilmu yang besar akan dipakai oleh brownies, berondong manis. Binimu, sayang, jangan tinggalkan adik ya. Jangan lama-lama ya bang. Setengah napasku pergi. Pret. 5 juta. 1 miliar gono gini. Harta warisan 125 juta. Berapa mereka dapat total?
1.125.000.000. Yang 25 juta bawa ke Samarinda, operasi plastik. Suami baru, kecepatannya 30 km, pegangannya 120. Suami baru nanya, Adinda, ya Kanda, mana makam suamimu yang lama? Tuh. Menunjuk makam kita pun tak lagi bisa pakai tangan, karena tangan terlalu kuat memegang pinggang suami yang baru. Ini Ustadz provokator. Saya tidak ingin Bapak pulang dari sini lalu tidak lagi ada kemesraan. Jangan sampai pulang dari sini sore-sore, abang mau minum apa? Mereka yang setuju, Bu. 2 miliar. Begitu ibu meninggal. Sebab meninggalnya apa? Pas pagi-pagi minum kopi, batuk, mati. Orang lain keren. Si Anu meninggal kenapa? Jantung koroner. Si Anu meninggal kenapa? Diabetes meletus. Si Anu meninggal kenapa? Asam urat. Si Anu meninggal kenapa? Minum kopi. Minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna. Mati. Ibu punya uang 2 miliar, meninggal dunia, maka harta ibu gono, mereka dapat 1 M, almarhumah dapat 1 M. Ternyata di antara uang yang 1 miliar punya ibu tadi, mereka dapat lagi faraid warisan berapa? 1/4. Berapa mereka dapat 1/4? 1/4 dari 1 miliar. Mereka ingat, itu beda dengan ibu. Jangan terlalu bang. Saya berapa kali dilihat orang, wah saya lihat Ustadz ini nggak lama lagi. Sampai sekarang nggak mati-mati. Pernah Ustadz kena penyakit? Enggak. Jadi Ustadz sehat, saya nggak pernah periksa. Berapa kali jamaah dokter ngajak saya, Ustadz ayo periksa. Enggak, saya bilang. Terus kenapa Ustadz nggak mau? Nanti kalau saya tahu sakit, saya nggak ceramah. Pas saya mau ceramah, Assalamualaikum. Ustadz jangan kuat-kuat, nanti jantungnya putus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap ikhtiar, tetap ke rumah sakit, tetap ke puskesmas, tapi jangan tambah rukun iman jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Tapi saya masih pergi ke dokter, masih pergi ke puskesmas, masih minta surat sehat. Hidup tempat persinggahan. Tak lama lagi kita akan pergi jauh. Abdul Somad datang dari Pekanbaru. Dari situ ke mana? Ke Cengkareng. Dari Cengkareng ke mana? Banjarmasin. Dari Banjarmasin ke mana? Ke Buntok. Dari Buntok ke mana? Malam tadi ke Batu Kajang. Habis itu ke mana? Sekarang di Pasir. Dari Pasir nanti ke mana? Balik Papan. Dari Papan nanti ke mana? Balik Jakarta. Dari Jakarta nanti ke mana? Ke Pekanbaru lagi. Dari Pekanbaru ke mana? Kemana jadwal besok ya? Akhirnya pindah, mati. Kita semua akan mati. Yasma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi jenazah Abdul Somad cuman 3. Yang pertama mal. Apa arti mal? Harta. Rumahnya, mobilnya, motornya, selimutnya ikut mengiring, tapi hanya sampai pelataran parkir. Yang kedua, ahluhu, anaknya, istrinya, tetangganya, kerabatnya, bapaknya, ibunya, adiknya, jamaahnya. Kalau Ustadz Somad meninggal dunia, sampai SMS ke Pasir, mungkin ada jamaah Pasir yang langsung beli tiket pergi ke Pekanbaru. Banyak yang udah ngaminkan. Ingin melihat jenazah Ustadz Somad, mereka melihat jenazah nangis, Ustadz
Kamu nangis kenapa? Enggak sempat selfie kemarin. Harta tinggal, jamaah tinggal, keluarga tinggal. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuman satu. Apa yang kekal yang satu itu? Sedekah. Solawat dia bilang. Tadi saya tanya solat, solawat. Nanti yang ketiga somat. Sodakoh Pak, sodakoh Bu. Terbalik Pak Ustadz. Oke, kita ulang. Sodakoh Bu. Orang yang mati itu kalau ditunjuk kuburnya disuruh hidup lagi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Akun berdiri tegak. Lalu ditanya, hai orang yang mati, ya, kau mau hidup lagi? Mau. Kalau kau mau hidup lagi, mau apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasih aku waktu sebentar aja ya Allah, sekejap saja ya Allah, sebentar saja. Kau mau sehari, semenit pun jadi. Kalau kau hidup semenit, mau apa? Fa asaddaqo, aku mau Sayangnya yang bilang sodako santri yang nggak punya duit. Kalian akan jadi orang kaya-kaya nanti nak. Kalian lah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Kalian lah yang akan menjadi pemimpin Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Republik Indonesia. Dari mana? Dari pesantren Babus Salam. Tengok, suaranya aja meyakinkan, apalagi actionnya. Abdul Somad ini umurnya tak lama lagi. Saya lahir 77, sekarang sudah 42. Saya sudah hitung-hitung mati tahun 2040. 2040. Kalau sampai dulu orang meninggal, nek, ya kakek dulu meninggal kenapa? Dia pergi ke sungai, terus mancing, disangkanya ikan haruan, rupanya buaya. Mati dia dimakan buaya. Dulu paman meninggal kenapa om? Paman kamu pergi ke hutan, waktu itu masang jerat, disangkanya rusa, rupanya harimau. Mati. Di dinding ruang tamu dipajang gambar istri pakai rok pendek. Bini kau cantik juga dulu ya. Jangan pajang foto-foto yang tidak berhijab. Kalau mau buat di ruang tamu, buat besar-besar baleho. Apa tulisannya? Say no to bonceng. Supaya anak gadis kita jangan dibonceng orang pergi sana, pergi sini, keluyuran sana, keluyuran sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Sanggup bapak ibu menjaga anak-anak gadis bapak ibu yang cantik-cantik ini? Sanggup? Saya tak sanggup. Kita pergi pagi dia masih tidur, kita pulang malam dia sudah tidur. Siapa yang sanggup menjaga anak gadisnya? Yang sanggup menjaga anak gadis kita adalah Babus. Serahkan anak-anak gadis Anda ke Babus Salam sebelum tanggal pendaftaran ditutup berikut ini. Buka website www.babusalampasir.com. Selamat anak. Cek. Ternyata di Pasir Babus Salam setelah 45 menit ganti mikrofon. Tadi saya ceramah jam 9.15, sekarang sudah, tadi ceramah jam 8.15, sekarang jam 9, 45 menit. Yang tadi suaranya kurang begitu jas, ini pss, 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 pss. Mantap, luar biasa. Takbir. Suara jamaahnya masih jas, suara ustadz mulai hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mana yang lebih mantap, mikrofon yang pertama atau yang kedua?
Kenapa saya dikasih yang keluar juga? Nggak ada kotak di sini. Oh ada. Ini kotak besar. Ini kotak apa amplifier? Besar kotak. Kosong. Sebarkan kotak-kotak. Sudah banyak bapak-bapak yang mau melompat duitnya dari dalam dompet. Yang tidak bisa ngirim cash, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Mana nomor rekening? Tulis nomor rekening besar-besar biar mereka tahu bisa. Kotak jangan cuma disebar di bawah, karena yang di bawah ini ikan-ikan haruan kecil aja nih. Yang di atas ini ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Nggak ada yang berani bawa kotak ke atas, takut mereka. Saya nggak apa-apa, saya bawa. Apa? Isi, Pak. Isi. Takut mereka. Gitu caranya biar supaya kita nggak dituntut orang. Ustadz kenapa nggak ngasih? Saya kan udah bawa kan. Sengaja mereka pasang kotak itu di depan saya. Ini panitia ini luar biasa. Kau tahu begini saya nggak bawa dompet tadi. Ustadz tadi ngomongnya katanya 1000 orang, 1 orang ngasih 1 juta, 1 juta kali 1000 berarti 1 miliar. Betul nggak dia mau ngasih 1 juta? Mak, kita hitung dulu, mana tahu nggak cukup. Nggak sampai, saya pura-pura aja. Yang 1 itu aja saya bolak-balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disimpan di dompet hilang, yang disimpan di ATM hilang. Ini kejadian true story, kisah nyata. Ada tentang orang pelit, kalau lewat kotak di depannya pura-pura tidur sambil ngintip. Begitu udah lewat, dia sangka kotaknya 1, rupanya 5. Ternyata Allah mau balas. Besok pas mau ngambil uang di ATM, tiba-tiba ada yang nepuk bahunya. Ada yang nepuk bahunya dari belakang. Apa kata orang? Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa nomor PIN? Terus pasti masuk. Tapi kalau 5.000 jatuh ke bawah. Yang 2.000 diembus angin. Itu sorban ajaib. Makanya warnanya warna merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kekal abadi. Yang pertama, malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah mereka ganti ya Allah. Tidak perlu diaminkan, karena doa itu pasti makbul, karena yang berdoa malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari. Allahumma ati munfiqan khalafa. Sedangkan orang yang tak mau bersedekah, Allah adil, dikirim Allah juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, beri dia kebinasaan. Saya bukan nakut-nakuti, tapi insya Allah hati-hatilah pulang binasa. Kalau nanti begitu pulang tiba-tiba sendal hilang, itu udah tanda-tanda. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari musibah insya Allah. Lihatlah balasan orang yang bersedekah, langsung dapat tisu. Yang kedua, da'u mardakum bis sadaqah. Kalau ada di antara kalian yang sakit, obati dengan Ibu sakit jantung, bapak sakit kaki, sakit. Ada perempuan
ketika dicek perutnya, rahimnya, ada sebesar duit logam, warnanya putih, namanya kis. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ibu, ini kista di dalam rahim ibu. Jadi gimana bu dokter? Ini harus dibuang, dioperasi. Apa efeknya? Kalau ibu operasi kista, nanti rahimnya ibu tidak lagi bisa mengandung. Begitu divonis dokter, ibu nggak bisa mengandung. Si ibu menangis, suaminya senyum. Ternyata si ibu tahu hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Si ibu pun sedekah, 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 sedekah. Setelah sedekah pergi lagi ke rumah sakit diperiksa, ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Jadi gimana bu dokter? Mohon maaf ya, kami sudah cek, medical check up terakhir, kista ibu sudah hilang dan ibu bisa hamil punya anak lagi. Sekarang ibunya tersenyum, suaminya nangis. Nggak jadi. Oleh sebab itu ibu-ibu yang sakit-sakit, sedekah. Saya udah sedekah Pak Ustadz, kenapa sakit saya nggak hilang? Berapa sedekahnya? 15.000. Puskesmas ngurus surat sehat aja 25.000. Sehat aja bayar, apalagi sakit. Oleh sebab itu maka kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Yang ketiga, datang seorang sahabat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sakit ya Rasulullah. Sakitmu apa? Hatiku keras, tidak bisa menerima hidayah. Ceramah enggak masuk ke telingaku. Kata Nabi, obat keras hati, at'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kasih makan fakir miskin, usap kepala anak ya yatim. Nanti siang datang kemari, tanya Ustadz Budi, tanya Ustadz Nasruddin, tanya Ustadz Zainuddin, berapa anak yatim di sini yang belum bayar uang sekolah? Ini yang sekolah di Babu Salam ada bapaknya semua Pak Ustadz? Enggak, ada yang anak yatim. Berapa anak yatim di sini? Saya mau ngasih beras. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Bagi-bagi kita. Kalau mau hati lembut, at'imil masakin, kasih makan fakir miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. 4. Apa kelebihan sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah menghapuskan dosa sebagaimana api padam oleh air. Ada di antara bapak ibu yang enggak berdosa? Kalau ada yang enggak berdosa tolong angkat tangan. Berarti dia malaikat. Kita ini manusia. Kalau setan dosa semua. Kalau malaikat pahala semua. Kalau manusia kadang-kadang berdosa, kadang-kadang berpahala, kadang-kadang berpahala, kadang-kadang dosa. Siapa yang lebih banyak dosanya daripada pahalanya, neraka jahanam sudah siap. Siapa yang lebih banyak pahalanya daripada dosanya, maka insya Allah dia masuk surga. Amin. Maka kita yang silap salah minta ampun pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga jannatul firdaus, wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku tak kuat masuk neraka jahanam. Zunubi mislu adadir rimali, dosaku sebanyak pasir di pantai ya Allah. Fa innaka
Firuzab. Jadi saya mau senyum aja Pak Ustaz. Kenapa senyum? Kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu kepada saudaramu sodakoh. Datang nanti ngeliat orang gotong royong senyum aja. Sudahlah nggak ngasih pasir, nggak ngasih keramik, nggak ngasih kerikil, lalu kemudian gotong royong nggak mau ikut, senyum pun enggak. Tiba-tiba nyelonong datang ke masjid petantang-petanteng. Ini nampaknya tiangnya miring ini. Ini kalau ada orang model begini nanti ambil kepalanya antukkan ke tiang, biar lurus otaknya. Itu miring otaknya. Ada nih orang model begini, ada kan? Banyak yang ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apa itu manfaat daripada sedekah? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati suul. Kotak tadi cuma disebar di dalam atau di luar juga? Di luar juga. Bagaimana saya mau menyapa mereka yang di luar? Melalui kamera yang mana? Ini. Hai Bapak Ibu yang melihat layar dari luar. Hai Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga yang di luar sana juga masuk surga. Di akhirat kalian di dalam, malah yang dalam ini keluar. Maksudnya tetap dalam surga, cuman di emper-emperannya. Nah, oleh sebab itu isilah kotak-kotak, banyak berinfak, bersedekah. Enggak apa-apa, Bu. Ibu bapak di luar cuman ngasih 2.000, jangan sepelekan uang 2.000. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. 2.000 perak pun di akhirat akan besar menjadi sebesar bukit Uhud. Loh, kok lain omongan Ustaz Somad? Tadi di dalam kata dia duit 2.000 nggak masuk. Sekarang udah yang ngasih 100 nyesal. Jangan, karena tidak ada penyesalan. Tapi yang ngasih 2.000 sudah dapat dalil. Nah, yang ngasih 2.000, kau kenapa 2.000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Hafal dia dalil. Dalil lain tak dapat. Dalil 2.000 hafal. Ini orang bukan nyari kebenaran, tapi mencari Kita ngaji bukan nyari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah surga di istana sana dalam surga. Ini siapa yang bangun masjid ini, maka dibangunkan Allah istana di dalam surga. Amin. Setelah masjid selesai, enggak ada WC. Masjid sudah selesai, sudah. Kenapa enggak ada WC? Rupanya orang kaya enggak mau sedekah WC. Pas ditanya, Bapak kenapa enggak mau sedekah WC? Ustaz, kalau saya sedekah masjid nanti dapat istana. Kalau sedekah WC, masa dapat WC di akhirat? Cara mikirnya bukan gitu. Balasan untuk orang yang soleh, sodakoh di surga itu bukan seperti gitu logikanya. Lalu balasannya apa? Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah balasan surga. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Yang kelima, saya ulang lagi, yang kelima, sedekah menolak mati suul. Tiap hari kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il. Ada cara yang lebih hebat untuk menolak su'ul khatimah.
yaitu dengan cara ada anak muda ninggalnya di belakang makom Ibrahim. Ini Ka'bah, ini makom Ibrahim, dia sholat di belakang makom Ibrahim. Ninggal saat sujud terakhir, masih pakaian ihram, selesai tawaf dalam Masjidil Haram, dalam keadaan suci di tanah suci, selesai tawaf pakaian ihram di Masjidil Haram, di sujud terakhir di belakang makam Ibrahim. Ini kematian yang paling indah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Datang orang ke rumah, mereka datang ke rumahnya nanya, ini anak ibu ulama? Tidak, anak muda biasa. Kenapa Allah berikan dia kemuliaan husnul khatimah? Saya tidak tahu. Salat malamnya biasa, tahajudnya biasa, bacaan Qur'annya biasa. Kenapa dia mati husnul khatimah? Saya nggak tahu. Setelah seminggu datang perempuan janda membawa anak yatim. Ibu siapa? Saya janda bawa anak yatim. Terus ini selalu memberi 1/3 gajinya setiap bulan kepada anak-anak yatim. Makanya nanti kalau ada bapak meninggal, seminggu setelah itu datang janda, itu ciri-ciri husnul khatimah. Tapi tanya dulu, ini siapa? Ini anak-anak almarhum. Ngutang mobil, ngutang rumah, ngutang motor, ngutang. Satu-satunya yang lunas istri. Aku terima dengan mahal tunai. Andai Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Pengadilan Agama, Pak Kua mengatakan boleh ngutang, istri pun kredit dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Orang yang tidak ada utang, detak jantungnya normal. Orang yang banyak utang, jantungnya tidak normal. Oleh sebab itu yang sudah muda, udah banyak utang-utang, riba, berhentilah, beralihlah dari bank konvensional ke bank syariah. Mengatasi masalah tanpa masalah, Pegadaian Syariah. Siap? Jangan lagi ngutang. Iyalah Pak Ustadz, Ustadz enak aja ngomong begitu. Emang Ustadz nggak pernah ngutang? Hutang kepada manusia, jangan sampai kena riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti di akhirat bangkit bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Orang Jawa nyebutnya kesambet. Kalau orang Pasir apa namanya? Kesumbat, kesurupan. Nanti kalau ngelihat di akhirat ada orang kesurupan, ini makan riba nih. Bangkit dari kubur, nih kesurupan riba. Nauzubillah. Oleh sebab itu kalau mau selamat dari kesurupan di akhirat, jangan kena makan riba. Anak dikasih makan riba, istri dikasih makan riba, menantu dikasih makan riba, cucunya makan riba. Pagi-pagi mereka berdoa, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Malaikat tidak mengabulkan doa, malaikat tak membawa doa, karena malaikat tidak mau membawa doa orang yang makan riba. Mat'amuhu haram, lidahnya makan haram. Anak di pesantren disuap makan riba, disuap makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Sepiring mangkok soto Banjar, jangan itulah contohnya Pak Ustadz. Oke, sebungkus borongko, jangan itulah contohnya Pak Ustadz. Aduh payah betul. Satu piring nasi kuning, jangan itulah Pak Ustadz. Ayam penyet berubah menjadi setetes darah.
setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur naik ke otak, isi otak anak kita menjadi hitam gelap otaknya gara-gara makan haram. Nasiyatin kazibatin khoti'ah, ubun-ubunnya hitam kotor gara-gara makan haram. Orang menyalahkan anak, kesalahan remaja, kenakalan remaja, padahal orang tua yang salah karena menyuapkan makan haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dunia harus kita pegang, dunia harus kita rebut. Tapi kami yang tua-tua ini takkan lama. Pak Bupati, Pak Sekda, Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua akan berakhir paling lama 20-30 tahun. Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di Pasir? Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kalimantan Timur? Tidak lain, tidak bukan adalah santriwati, santri-santri Babus. Bayangkan kalau mereka lulus dari Babus Salam, diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Pulang mereka menjadi dokter spesialis, jilbabnya panjang, masuk ke rumah sakit umum Pasir. Jamaah, ibu-ibu, mudah-mudahan sehat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sehat semua di situ. Yang sudah di ruang ICU, di ruang ICU itu koma. Koma itu sedikit lagi titik. Orang yang dibacakan Yasin itu 2 gendang ya. Kalau tak sehat mati. Tiba-tiba ada satu dokter yang bukan dari pesantren, anak funk, anak metal, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, bentuknya macam durian, kuku panjang hitam, di atas black kutek, di bawah black daki, bawa jarum suntik. Mana yang sakit? Mana? Belum disuntiknya udah mati duluan. Tapi yang kena sentuhan agama, ibu sakit, sabar ya bu, ibu insya Allah diberikan pahala Allah. Orang yang sakit itu ada 3 bu. Yang pertama dia sakit diampunkan Allah dosanya. Yang kedua kalau dia sakit diangkat Allah derajatnya. Yang ketiga kalau dia sakit dia sudah ditempatkan Allah di surga, tapi amalnya kurang maka diberikan penyakit. Kalau dia sabar maka dia akan sehat bu. Ibu tenang, sabar ya pak, ini nggak lama pak, paling-paling 2 Jumat lagi selesai nih pak. Tapi kalau mereka tidak belajar agama, begitu datang nggak ada basa-basi, nggak ada tanya, langsungnya nah, gimana sakit saya? Nggak lama lagi selesai, game is over, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata pasien-pasien di situ? Melihat dokter yang baik, melihat dokter yang habis sholat duha, melihat dokter yang habis baca Quran. Ya Allah, kalau ada anak lajang kuku pinang lah ibu dokter ini. Kata ibu-ibu yang sakit, ada pula bapak yang sakit di situ. Apa kata bapak? Ya Allah, kalau mati biniku kupinang lah. Nah, itu beda bapak sama ibu. Ibu-ibu itu kalau melihat sesuatu ingat anak aja, tapi bapak-bapak nih ingat bini aja. Tidak semua laki-laki begitu. Insya Allah yang di Pasir nih baik-baik semua. Mereka yang mengaminkan. Anak perempuan sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, tapi tidak mendapat pendidikan. Siapa yang memberikan pendidikannya? Suaminya. Siapa yang ngajak dia sholat tahajud malam? Suami. Beruntung anak-anak pesantren mendapatkan suami alumni Babus Salam. Ketika mereka menikah, malam mereka mengambil air, memercikkan air ke wajah istrinya untuk mengajar tahajud malam. Bangun. Itu kalau anak udah 2. Kalau yang baru menikah kemarin, wake up my darling, wake up my darling, usolli sunnatat tahajud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Sudah punya makmum di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Terbangun mertua. Suara apa itu, Mak? Mantu kita sedang sholat tahajud. Siapa itu? Itu yang alumni Babu Salam. Tengok tuh Pak, tengok tuh Pak. Mereka baru malam pertama menikah sudah sholat tahajud. Kita udah 30 tahun nikah, nggak pernah tahajud. Malah kalau bulan Ramadan, aku yang bawa satu gayung air membangunin. Sahur mas, sahur, 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 sahur. 5 menit lagi azan, sahur, sahur. Lihat tuh mantu kita. Akhirnya mereka pun pelan-pelan mengendap-endap mau menengok mantunya sholat tahajud dibuka. Rupanya TV belum mati. Mantunya saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ternyata masuk surga itu nanti nggak sendiri, Bu. Masuk surga itu nggak sendiri, Pak, tapi berjamaah, bergerombol. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk surga bergerombol, berjamaah, dipanggil oleh malaikat. Kelompok dari jamaah Babus Salam masuk. Yang pertama masuk yang mewakafkan tanah, yang mewakafkan APBD 2 miliar, masuk semua. Kemudian habis itu belakang-belakangan wali santri, santri, security, kemudian jamaah yang ngasih 2000, 1000 itu masuk juga. Belakangan lama masuk. Pas terakhir di ujung-ujung ada Ustadz Somad. Ditanya sama malaikat, ini jamaah Babu Salam? Bukan. Dari mana? Dari Riau. Loh, ini salah alamat ini. Kok bisa ke Babu Salam Pasir? Saya pernah ceramah di situ sekali. Masuk. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang-orang nah, itu baru benar soleh, bukan sodakoh. Karena orang soleh orang soleh bersodakoh, bukan orang soleh bersoleh. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalian yang cantik-cantik, punya suami kaya, mobilnya mahal, tapi nggak sholat. Oh Ustaz, dulu saya terima dia sebagai suami, saya sangka saya akan bahagia karena maharnya mahal, bawa emas seperangkat, duitnya banyak, ganteng. Setelah menikah baru saya sadar nggak ada bahagianya Pak Ustadz. Rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Gara-gara suami tidak sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Saya kalau melamar jadi penyanyi grup Hadroh Marawis sudah bisa diterima? Bisa? Mantap, nanti kita mainkan. Nah, ibu-ibu yang mau menikahkan anak, undanglah grup Marawis dan Hadroh dari Babu Salam. Jangan lagi kalian undang keyboard tunggal. Ini anak mau nikah dipasang pentas tinggi keyboard tunggal, yang nonton suami-suami di bawah. Nengok rok pendek. Orang barat pakai rok pendek, lututnya putih. Ini lutut hitam bekudis. Pakai seni Islami, suara mereka lembut tadi. Salamu alaik azkal azkiya, assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Azkal azkiya, engkau orang yang suci di antara yang suci. Assalamu alaik, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Azkal azkiya, orang yang takwa di antara yang paling takwa. Ustaz, saya kasih nama anak saya, bagus nggak Pak Ustaz? Kebetulan anaknya kembar. Siapa mau dikasih nama? Azkal azkiya, azkal azkiya. Mantap. Nama siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azkal azkiya, azkal azkiya.
Yang udah lahir, yang belum jangan. Berencana nggak apa-apa. Insya Allah Pak Ustadz, anak saya yang berikutnya, ini nama, siapa nama anakmu? Camry. Kenapa nggak LC sekalian? Land Cruiser. Camry itu kan merek sedan Toyota. Pak Ustadz, anak saya lahirnya 17 Agustus. Terus apa hubungan sama Camry? Camry itu artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cinta NKRI. Tapi awalnya ada sentuhan agama. Muhammad Camry, Camry Abdillah, Camry Abdul Somad. Nggak matching Pak Ustadz. Jadul namanya Pak Ustadz. Jangan macam-macam. Abdu itu artinya hamba. Hamba itu rendah, hina, di bawah dari tanah, busuk, bau, hitam. Tapi ketika hamba itu disandingkan namanya dengan nama Allah, diangkat Allah derajatnya naik ke atas. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Yang nggak percaya Abdul Somad derajatnya tinggi, lihat bagaimana Babus Salam Pasir menempatkannya hari ini. Ditempatkan di tempat yang tinggi, betul? Tinggi kan? Yang duduk di sini tinggi semua. Tapi di antara mereka ini saya lebih tinggi. Karena saya berdiri. Jangan angkuh, jangan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Saya diletakkan di sini karena diminta ngobrol-ngobrol, cerita-cerita dengan santri dan wali santri. Hai ibu-ibu, hai bapak-bapak yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, nauzu. Nanti anakmu menjadi pecandu narkoba, kau nangis. BNN menangkap dia, Badan Narkotika Nasional. Nanti anakmu ngebut ke sana kemari, duitmu banyak, sawitmu lebar, walaupun harganya turun 500 sekarang. Kau belikan dia motor, kemana-mana, knalpotnya dia potong. Ada orang sakratul maut mau mati, mati kontan mendengarnya. Kau pikir selamanya anakmu itu akan selamat? Kebetulan dia lewat di depan surau di pinggir jalan, dikubur. Imamnya sedang baca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus gitu. Amin. Masuk jurang. Yang salah siapa? Kita. Sayang sama anak, kasih motor. Sayang sama anak, kasih gadget. Sayang sama anak, kasih HP. Sayang sama anak, manja, kasih duit. Ternyata kita sedang menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Sayang sama anak, tinggalkan di pesantren. Tanya sama Ustadz Nasruddin, tanya sama Ustadz Zainuddin, tanya sama Ustadz Budi, tanya sama Ustadz Somad. Berapa lama kalian kuliah dulu? Saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Saya cuma mau ngasih tahu saya sarjana luar negeri. 4 tahun Bu saya di Mesir, nggak pernah pulang kampung sekalipun. Berangkat 98 dari Jakarta 1998, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Naik pesawat apa tadi Pak Ustaz? Royal Jordan Airlines. Kenapa naik itu? Itu tiket paling murah. Tak ada bantuan dari bupati waktu itu. Bersyukur Bupati Pasir ngasih bantuan. Doakan umurnya panjang, badannya sehat. Supaya anak-anak kita 4 orang. Apakah 4 orang anak Babus Salam itu 4 tahun lagi akan pulang cukup untuk berdakwah di Babus Salam? Tidak. Kita mesti punya program, 1 desa 1 alumni Azhar, 1 desa 1 alumni Azhar, 1 desa harus ada 1 alumni Azhar di setiap desa di Pasir. Setuju? Yang ngirim siapa? Tahu nggak berapa desa di Pasir? 139 desa. Berarti harus dikirim dari Babus Salam 139 anak Babus Salam harus kita kirim ke Al-Azhar Kairo. Amin. Ustaz tahu dari mana di Pasir nih 139 desa? Kami aja yang orang Pasir nggak tahu.
Makanya ngobrol sama Pak Bupati. Tadi saya tanya, Pak, desa berapa? 139. Kelurahan berapa? Ada 4. Harus dikirim itu semua, insya Allah. Tapi APBD kita nggak sanggup, Pak. Yang ngirim itu siapa? Bapak kalau kaya bukan dengan menunjukkan mobilnya mahal. Bapak kalau kaya bukan dengan menunjukkan bajunya mahal. Ibu kalau kaya bukan menunjukkan dengan baju sutranya, cincin emasnya. Kalau kau kaya, kirim salah satu santri di sini. Ustadz Nasruddin, ya, mana santri yang berkualitas hebat, juara 1, ini dia, kirim ke Mesir. Bapak mau ngirim, nanti saya carikan duitnya. Lu orang kampung, nanti pulang, insya Allah. Pas dia pulang nanti, pulang kamu tinggal di sini. Ini tanah 2 hektar, ini sekolah, kembangkan. Ini rumah dinas, ini mobil dinas, ini bini dinas. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau terwujud satu desa, satu azhari, satu azhar punya pesantren, punya sekolah, SD IT, SMP IT, SMA IT, boarding school, pondok pesantren, barulah negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti uangnya dihitung berapa, diumumkan hasil tablik akbar hari ini supaya transparan, orang percaya. Karena masalah kita sekarang adalah krisis kepercayaan. Tapi yang biasanya nggak percaya itu yang nggak punya duit, yang udah ngasih. Baca satu-satu. Ibu, bapak, kemarin kita sudah baca Yasin rame-rame, sekarang kita baca Yasin satu-satu. Ibu duluan, 5 ayat, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Dah 5 ayat. Ibu sambung 5 ayat, Bu. Ah, itu tanda-tanda tuh. Jangan langsung dia aja. Ya, nggak pandai kan? Nggak bisa baca kan? Hari gini ibu-ibu sudah wirid Yasin, alhamdulillah. Daripada dia nonton sinetron Korea, dia ingin jadi artis K-pop, mukanya putih, tangannya hitam, bedaknya 3 inci, mati lampu, kipas nggak hidup, longsor. Ibu-ibu yang sudah ngaji, alhamdulillah. Bapak-bapak yang sudah ngaji, alhamdulillah. Gurunya dari mana? Dari pesantren. Ustadznya dari mana? Dari Al-Azhar Mesir. Bukan saya mengatakan ulama mesti ke Mesir baru berilmu. Dimanapun ilmu. Ada sahabat-sahabat saya dari Hadramaut, Tarim Darul Mustafa, bersama Habib Salim Syatiri, bersama Habib Umar bin Hafiz. Ada yang talaki di pondok-pondok pesantren di Pulau Jawa bersama para habaib dan para ulama. Ilmu tak bertepi. Saya dari tadi nyebut Azhar karena kebetulan yang membawa saya kemari alumni Al-Azhar. Ustadz dulu dari Azhar. Ya. Tahun berapa Pak Ustadz? 1998 sampai 2002. Habis itu kemana Pak Ustadz? Ke Maroko. Tahun berapa? 2004 sampai 2006, pulang 2007. Berapa lama Ustadz di Arab? 6 tahun. Lama Ustadz di Arab ya. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Artinya apa? Pergi ke sana, belajar, ambil hadis, ambil tafsir, ambil fikih, tetap ahlus sunnah wal jamaah. Jangan keluar dari ahlus sunnah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Akidahnya Abul Hasan Asy'ari, fikihnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mati Abdul Somad, dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir. Ibu yang sudah sedekah, bapak yang sudah sedekah, meninggal dunia, duitnya dibangunkan ke masjid, dibangunkan ke lokal, mereka baca Quran, mereka menghafal matan, mereka menghafal hadis, mereka menghafal Quran, malam mereka tahajud, qiyamul lail, kita mati, mengalir ke makam kita, amin. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, illa, kecuali apa yang tetap tidak putus mengalir? Shadaqatun jariyah,
sudah. Ilmun yuntafa'u bih, sudah. Waladun salihun, bangun anak kita tengah malam tahajud dia. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dia tamat pesantren pasti dia berdoa. Kalau dia tamat pesantren pasti dia mengaji. Melihat sorban saya sudah penuh, nampaknya lebih besar dari bola basket. Sampai santriwati kita tak kuat memikulnya. Jangan-jangan isinya duit kerincing. Ustadz nih ujung-ujungnya nggak enak semua. Insya Allah ujungnya husnul khatimah. Tadi saya sudah hitung, total saya sudah bicara 90 menit. Padahal di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi karena di pondok pesantren semangat, ada semuanya. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Bapak Kejaksaan, Bapak Bupati. Di mana-mana kadang saya ceramah, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak anggota dewan atau yang mewakili. DPR itu kan wakil kita. Pas acara dia pun nyari wakil pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi di Pare, di Pasir dah hadir semuanya. Ini kebersamaan kita. Bersama kita di Babus Salam, bersama pula kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Semoga yang sudah bersedekah dilimpahkan Allah rezekinya. Sebelum kita baca doa, ilmu pakai ijazah. Haddatsani Syaikhi Syekh Mahmud Abu Hashim an Syaikhihi Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki an Syaikhihi Abbas Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki an Syaikhihi Syekh Al-Habib Abbas Alawi Hasani Al-Maliki an Syaikhihi Al-Muttasil ila sahabi al-jalil Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saya meriwayatkan hadis ini dari Syekh Mahmud Abu Hashim. Syekh Mahmud Abu Hashim meriwayatkan hadis ini dari Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Muhammad meriwayatkan dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Alawi meriwayatkan dari Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki dengan sanad bersambung sampai kepada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mendapat sayang Allah adalah orang yang berkasih sayang sesama makhluk. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka para malaikat Allah pun akan menyayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya ijazah hadis musalsalat bil awwaliyah. Itulah hadis yang pertama aku dengar dari gurunya, gurunya mendengar hadis pertama dari gurunya, gurunya mendengar hadis pertama dari gurunya, santri-santri pesantren Babus Salam dan semua yang hadir di majelis ini mendengar hadis pertama dari Abdul Somad, hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ajaztukum ijazatan ammah, aku ijazahkan ijazah ammah. Jawabannya qabiltu, aku terima. Mudah-mudahan berkah hidup kita semua. Amin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari babus salam dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Semua yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Allahumma lama wala mumtahinan illa naja'tah. Yang ujian CPNS, yang ujian kerja, mudahkan ujiannya dan luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, berikan anaknya penghafal Al-Quran. Wala aziban illa zawajatah. Yang ingin menikah, temukan dengan jodoh yang soleh dan solihah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la alaina. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana. Jadikan Quran pemberi syafaat pada saat kami mati nanti ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, wali a'immatina salihin, para pemimpin-pemimpin kami yang saleh. Allahumma tawwil umurahum, panjangkan umur mereka, wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, wa qawwi imanahum, kuatkan iman mereka, waj'alhum mujahidina fi sabilik. Jadikan para pemimpin kami, Pak Bupati, Kapolres, Dandim, PN, Kejaksaan, Kementerian Agama, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ajurna fi musibatina. Kalau ada di antara kami yang tertimpa musibah, berikan balasan kebaikan. Wakhlufna khairam minha. Harta yang hilang, keluarga yang hilang, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Allahumma ajur minal munfiqin. Yang sudah bersedekah, berikan balasan yang baik. Rabbana akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'ala akhira kalamina inna intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.